publik harus tahu betapa glamornya kehidupan sang Jenderal Bintang 2 ini, termasuk dalam urusan kendaraan. Memang secara garis keturunan, Ferdy Sambo berasal dari keluarga yang bisa dibilang cukup mapan. Bagaimana tidak, sang ayah, Peter Sambo, juga merupakan perwira tinggi Polri dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal Polisi, atau yang kini disebut Inspektur Jenderal Polisi dengan 2 bintang di pundaknya. Latar belakang keluarga sebagai abdi negara tersebut mengantarkan Ferdy untuk kemudian mengenyam pendidikan kepolisian di Akpol. Tidak begitu sulit. Tahun 1994 silam, pria kelahiran Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, 9 Februari 1973 ini, berhasil menyelesaikan pendidikannya. Sebagai perwira baru, ia diletakkan sebagai Pamah Lemdiklat Polri sesaat setelah kelulusannya. Namun karirnya baru terlihat mentereng setelah promosi Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat menjadi Kapolres Purbalingga, Jawa Tengah pada tahun 2012 silam. Jabatan tersebut seakan menjadi batu loncatan yang sempurna bagi Ferdy untuk terus merangkak naik ke jabatan-jabatan bergengsi lainnya. Benar saja, di tahun 2015, ia didapuk sebagai Wadireskrimum Polda Metro Jaya. Saat itu namanya turut melambung ketika sang atasan langsung, Kombes Krisnamurti, yang kala itu menjabat sebagai Ditreskrimum Polda Metro Jaya, menangani kasus ledakan di Sarinah pada tahun 2016 silam. 3 tahun berselang dari kejadian menggemparkan itu, Ferdy telah menduduki jabatan yang tak kalah bergengsi, yaitu Dirtipidum Bareskrim Polri. Memiliki kedekatan khusus, Ferdy akhirnya dipromosikan sebagai Kadif Propam Polri sesaat setelah pengangkatan Jenderal Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri. Banyak yang melempar suara bahwa kenaikan pangkat Ferdy Sambo adalah salah satu yang tercepat. Bahkan, ia adalah perwira termuda yang memiliki 2 bintang di pundaknya saat ini di usia 48 tahun. Hanya butuh kurang lebih 7 tahun bagi Ferdy untuk melesat dari AKBP saat menjabat Kapolres Brebes hingga melompat 4 tingkat menjadi Inspektur Jenderal di jabatan Kadif Propam. Tentu kenaikan pangkat yang signifikan tersebut tak lepas dari rentetan kasus-kasus besar yang sempat ia tangani. Selain ledakan di Sarinah tahun 2016 lalu, Ferdy juga menjadi garda terdepan saat kasus kopi sianida Jessica Wongso bergulir. Setelahnya, buronan kasus korupsi Joko Chandra juga berhasil ia pulangkan dari pelariannya. Terakhir, Ferdy juga diketahui banyak memberi keterangan soal kasus kebakaran di Gedung Kejagung tak lama setelah Joko Chandra kembali ke tanah air. Sayangnya, di puncak gemilangnya karirnya, kakinya justru terpeleset ke arus kasus keji yang kemungkinan akan menghancurkan seluruh karirnya yang ia rajut sejak puluhan tahun lalu. Belum selesai kegelisahan tentang misteri yang tersibak di antara para ajudannya, pertanyaan-pertanyaan lain soal sosoknya juga terus dipertanyakan. Termasuk soal harta kekayaan yang seolah ditutup-tutupi selama drama ini bergulir. Seperti diketahui bersama, kisaran gaji polisi berpangkat Inspektur Jenderal hanya berada di rentang 3,3 hingga 5,5 juta rupiah. Tapi, nominal tersebut hanya besaran gaji pokok, belum termasuk tunjangan kinerja yang bisa mencapai 29 juta rupiah. Terdengar tak terlalu fantastis, namun bisa dilihat dari rekaman CCTV yang dihimpun dari berbagai lokasi sekaligus menjadi barang bukti kasus viral ini. Diketahui, Ferdy memiliki beberapa unit mobil baik yang sedang terparkir rapi di rumahnya maupun yang tengah ia dan sang istri tunggangi. Pertama, ada sebuah MPV super mewah dari Jepang, Lexus LM, yang ditengarai ditumpangi oleh sang istri, Putri Chandrawati, saat bertolak dari Magelang, Jawa Tengah, menuju kediamannya di Duren 3, Jakarta Selatan. Saat ini Lexus LM berbanderol antara 2,9 hingga 3,5 miliar rupiah. Di rombongan yang sama, terdapat satu unit Lexus RX generasi terbaru yang dijual dengan nominal 1,5 miliar rupiah. Rekaman CCTV di rumah pribadinya juga memperlihatkan 2 unit mobil mewah yang terparkir rapi di garasinya. Masih dari Lexus, kali ini adalah crossover tangguh NX yang dibanderol sekitar 1,35 miliar rupiah dalam kondisi baru. Harga tersebut 1 miliar lebih murah dibanding mobil di sebelahnya, yaitu sebuah Toyota Land Cruiser berwarna hitam. Untuk memboyong mobil legendaris ini, siapapun yang berniat meminangnya minimal harus merogoh kocek 2,2 hingga 2,3 miliar rupiah untuk mobil ini. Terakhir, ada sebuah Lexus LX 570
yang kemungkinan merupakan kendaraan dinas yang disediakan oleh institusi kepolisian untuk menunjang tugas sehari-hari ayah dari 3 orang anak ini sebagai Kadif Propam. Sebagai informasi, mobil ini dihargai sekitar 3,5 miliar rupiah di pasar mobil baru. Bukan cuma kendaraan, hingga kini diketahui Ferdi memiliki 2 unit rumah pribadi yang masih satu lingkungan dengan rumah dinasnya di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Meski tidak diketahui luasan pastinya, yang jelas kawasan ini merupakan kumpulan hunian-hunian kelas elit yang harganya bisa menyentuh belasan